koruptor harus benar-benar dapat dihukum, kalau bisa sih dihukum mati agar. Saya sudah beberapa kali mengatakan bahwa program hilirisasi yang dijalankan oleh pemerintah siapapun pemimpin Indonesia, hilirisasi adalah kunci kebangkitan dan kejayaan Indonesia. Kenapa hilirisasi ini penting? Karena dengan hilirisasi maka semua sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dijalankan oleh bangsa Indonesia sendiri. Jika nikel, jika minyak dapat dikelola oleh bangsa Indonesia, maka tentu saja semua masyarakat Indonesia akan sejahtera. Bayangkan, minyak yang ada di Aceh, emas yang ada di Papua itu dapat dipegang dan dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri. Minyak yang ada di Aceh itu 18 kali lipat lebih besar daripada yang ada di Arab Saudi saat ini. Bayangkan jika itu mampu dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri. Belum emas, belum minyak yang ada di bagian selatan, belum pertambangan-pertambangan yang lain di Indonesia seperti nikel yang ada di Sulawesi. Itu bayangkan banyak sekali sumber daya alam yang dapat dikelola oleh bangsa Indonesia. Bukan hanya kesejahteraan, tetapi kekuatan ekonomi dan militer bangsa Indonesia juga akan semakin kuat dan bisa disegani oleh bangsa Indonesia. Jadi konsep kesejahteraan ini sudah dipikirkan oleh Bung Karno dalam konsep berdikari, baik secara politik maupun ekonomi. Nah, salah satu caranya agar berdiri di atas kaki sendiri adalah dengan program hilirisasi. Selama ini sumber daya alam itu dikelola oleh asing dan diambil oleh asing, dan Indonesia hanya mendapat jatah hanya sebagian kecil saja. Dan jika ini diteruskan program hilirisasi ini, maka Indonesia akan terus berjaya. Masa depan Indonesia akan sangat cerah, akan sejajar dengan bangsa-bangsa lain seperti Amerika dan Rusia yang termasuk negara maju. Ini adalah program siapapun presidennya, siapapun pemerintahnya, siapapun rezim yang berkuasa, program ini harus berjalan dengan baik. Dan terpenting, ya, para koruptor itu harus diminimalisir. Para koruptor harus benar-benar dapat dihukum, kalau bisa sih dihukum mati agar dapat jerah. Ya, meskipun di dunia ini seperti China menerapkan hukum mati, tetap aja ada aja koruptornya gitu.